Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini Dunia Tani akan bahas ya, ini adalah tanaman di mana di belakang rumah ya, di perkarangan belakang rumah teman-teman ya. Tanamannya apa saja dan apa saja sih aktivitasnya? Simak video ini sampai selesai agar apa? Agar teman-teman mendapat manfaatnya ya dan sisi positif pada video kali ini. Oke, langsung saja lanjut ya. Ini saya lagi panen dulu, yaitu tanaman daun bawang. Nah, daun bawang yang ditanam Dunia Tani sudah berumur sekitar hampir 3 bulan. Keadaannya seperti ini ya. Bisa dilihat daun bawangnya memang kecil daunnya, tapi banyak sekali anakannya teman-teman ya. Dan lagi apa saja tanamannya? Tanamannya ada sawi, ada cabai. Nah, gimana atau perawatan untuk tanaman daun bawang ya. Jadi nanti saya akan kasih tunjuk perawatannya gimana. Simak saja video kali ini teman-teman ya. Nah, ini lumayan sekali ya. Ada yang minta teman-teman ya untuk daun bawang ini. Inilah enaknya kalau kita menanam di perkarangan belakang rumah. Maupun tetangga maupun kita sendiri mau membutuhkan itu ada langsung teman-teman ya. Jadi tidak bingung mencari untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Oke, untuk tanaman sawi sudah memasuki sekitar hampir 1 bulan. Seperti ini ya keadaannya. Daunnya bisa dilihat lebar-lebar, gemoy-gemoy. Nah, dan di beberapa hari video yang lalu ada yang berkomentar, Pak, untuk medianya itu tanah apa kompos? Ya, bisa. Karena apa? Karena memang tanahnya di sini hitam, jadi seperti kompos teman-teman. Tapi pada dasarnya adalah tanah tanpa ada kompos sama sekali. Nah, cara membikinnya itu mudah sekali teman-teman. Tanah itu bisa menjadi seperti kompos, itu sangat mudah sekali. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya cukup kita selalu menggunakan bahan organik ya. Tidak perlu kita menggunakan bagi teman-teman maupun sahabat tani ya yang tidak mau ya beli, ceritanya kan begitu. Tidak mau beli, kita bisa menggunakan bahan seadanya yang ada di perkarangan. Seperti gulma, ya, sisa-sisa tanaman, sisa daun-daun sawi, daun apapun yang kita tanam di perkarangan itu bisa kita manfaatkan. Ya, caranya sangat simpel, sangat mudah sekali. Sudah sering saya bagikan pada teman-teman caranya. Tapi untuk teman-teman yang baru menonton video kali ini ya, pastinya akan kesulitan untuk mencari videonya ya. Jadi saya bahas lagi di sini. Itu caranya sangat mudah dan simpel sekali. Cukup ada bahannya seperti daun, ranting maupun gulma maupun daun-daun tua. Kita campur dengan air itu saja. Kita rendam pada ember. Itu saja teman-teman ya. Tidak repot ya, tidak ribet, tidak tanpa ada menggunakan molase, menggunakan gula, menggunakan air cucian beras, tidak usah teman-teman ya. Karena pada dasarnya semua itu adalah makanan pada organisme jahat ya. Makanan ya seperti patogen-patogen itu ya teman-teman ya. Itu pada dasarnya adalah gula. Tapi kalau untuk organisme yang baik ya, yang berguna untuk tanaman itu makanannya adalah pati ya. Pati tanaman, pati. Jadi dari karbohidrat itu ya teman-teman ya. Oke. Ini ya, jadi aktivitas saya ya seperti ini teman-teman ya, kita rawat ya. Jadi untuk perawatannya sangat simpel, kita buangin saja daun-daun yang tua, daun yang kering. Itu akan menambah umur daun bawang itu semakin panjang, semakin lama. Ya, seperti ini teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Jadi untuk tanaman sawit juga begitu, saya buangi daun yang tua. Tapi tidak dibuang teman-teman, tetap dimanfaatkan Dunia Tani sebagai pupuk organik cair POC. Ya. Jadi di 2 hari yang lalu juga ada yang berkomentar. Memang untuk tanaman itu yang dibutuhkan adalah organisme ya. Jadi menggunakan pupuk POC kita siram. Sebenarnya tidak harus 1 minggu sekali ya teman-teman ya. Tidak harus 1 minggu sekali.
maupun setiap hari juga tidak masalah ya, maupun 2 hari sekali juga tidak masalah. Dan yang ini pertanyaannya harus ditutup mulsa karena organisme bekerja setelah tanah itu lembab. Jadi mulsa ini boleh digunakan, boleh tidak teman-teman ya, asalkan tanah kita lembab itu kan ya, karena organisme memang hidup kalau tanah kita lembab tuh, dan di suhu tertentu itu pasti ya, biasanya di sekitar antara 27 derajat sampai 30 sampai 29 itu saja bisa hidup organisme teman-teman ya. Oke, bila ada pertanyaan dan kekurangan boleh komen di kolom komentar ya teman-teman ya, nanti sebisanya Dunia Tani akan jawab pertanyaan teman-teman maupun sahabat-sahabat tani. Oke, setelah kita perawatannya sangat simpel ini, nanti kita akan pupuk dengan menggunakan pupuk POC. Nah, jadi untuk pemupukannya berapa hari sekali? Itu kan pertanyaan teman-teman. Kalau masalah pemupukan, kalau Dunia Tani di sini karena ini adalah kerja sampingan ya teman-teman, itu tidak menentu. Tapi boleh teman-teman kalau memang konsisten pada tanaman maupun pertanian secara terbuka ya, secara organik ya, boleh kita menggunakan pupuk POC itu sekitar 2 hari maupun 3 hari sekali kita pupukkan boleh ya. Tujuannya apa? Untuk organisme itu semakin banyak pada lahan kita, itu saja teman-teman. Jadi yang bekerja itu sebenarnya bukan kita untuk tanaman, tapi organisme itu yang bekerja untuk tanaman. Oke, dari sini bisa diambil titik poin ya, sisi positif ya. Untuk video sampai di sini ya teman-teman ya. Titik poinnya apa Pak? Jadi ya sebenarnya untuk bertani itu simpel sekali ya. Tidak perlu kita beli yang ini, buat yang ini, itu adalah buang-buang waktu dan buang energi saja teman-teman. Oke, tanaman tomat juga sudah memasuki umur sekitar 15 hari AST seperti itu teman-teman ya keadaannya. Jadi untuk perawatan daun bawang juga simpel ya, kita buangin saja untuk daun tuanya, itu akan menambah umur daun bawang itu sendiri. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang saya rawat ini beragam umurnya teman-teman ya. Jadi ada yang berumur hampir 3 bulan, ada yang baru berumur 1 bulan kurang ya. Jadi tidak serentak. Oke, untuk di video kemarin itu sudah ternyata nih kasih tunjuk pada teman-teman ya, di lahan 10 kali 5 meter. Itu awal mula cara saya mau memulai menanam jagung manis yang ada di tanaman orok-oroknya itu teman-teman. Itu fungsinya untuk pembenah tanah ya, untuk organisme juga. Tanaman orok-orok ini bisa menarik atau menyimpan unsur hara nitrogen dimasukkan ke dalam tanah itu ya teman-teman. Jadi bukan tanaman orok-orok saja seperti yang saya bilang di video kemarin ya teman-teman ya, seperti kacang-kacangan, seperti kacang tanah, seperti daun kacang hijau, itu juga bisa menarik nitrogen di luar, di udara, itu masuk ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam tanah. Kenapa saya sering bilang tanaman pembenah tanah itu cukup menggunakan tanaman, jadi tidak kita harus bikin yang ribet atau yang membuang waktu kalau menurut Dunia Tani ya. Alih-alih kita ingin simpel, tapi sebenarnya tidak simpel karena proses pembuatannya itu ya. Yang lebih simpel adalah ya kita cukup tanami tanaman kacang-kacangan. Itu pembenah tanah alami yang sangat luar biasa dan sudah dipercaya dari zaman dulu teman-teman ya. Dari zaman nenek moyang kita itu sudah menggunakan itu. Apalagi sekarang di zaman modern ini masih banyak yang menggunakan tanaman seperti orok-orok, itu hanya ada di luar negeri seperti Jepang, Korea, itu masih menggunakan teman-teman ya. Kalau lahan pertaniannya itu sudah mulai turun produktivitasnya, dia mulai menanam itu lagi. Makanya zaman dulu itu ada teman-teman ya, kalau tanah kita
istirahat itu biasanya ditanami itu. Oke, jadi ini perawatannya sawi teman-teman seperti ini. Cukup kita buang saja daun yang tua ya, seperti ini. Jadi dunia tani tidak menggunakan mulsa dari plastik ya, melainkan mulsa organik dari gulma. Tujuannya apa? Seperti yang saya bilang, sering saya bilang juga, tujuannya untuk mengasih makan organisme seperti hewan pengurai, cacing tanah, itu makannya bahan organik yang sudah mati ya. Jadi jangan dianggap cacing tanah ini adalah hama ya teman-teman ya. Bisa menjadi hama kalau kita tidak tahu caranya. Tapi kalau tahu caranya, cacing tanah ini berguna sekali untuk tanaman kita. Itu loh. Caranya gimana Pak? Ya salah satunya menggunakan bahan organik sebagai penutup, sebagai supaya pelembapan tanah itu terjaga ya. Itu dari gulma-gulma. Kalau di tempat teman-teman ada jerami, gunakanlah jerami itu ya, untuk mulsa itu sangat bagus sekali. Oke, dari sini paham ya, bisa dimengerti untuk perkataan saya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman maupun sahabat tani ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini teman-teman ya. Pasti saya pastikan teman-teman maupun sahabat tani mendapat poinnya, mendapat ilmunya dan juga manfaatnya pada video kali ini. Ini hanya di perkarangan belakang rumah. Nanti akan saya kasih tunjuk ya gimana update-nya untuk tanaman yang ada di lahan 10 kali 5 meter. Untuk tanaman mentimunnya menggunakan organik, cabenya juga menggunakan organik. Jadi untuk semua tanaman dunia tani itu menggunakan organik ya teman-teman. Kenapa saya selalu sering menggunakan organik? Karena lebih sehat ya, untuk biaya lebih murah ya. Karena saya sering melihat teman-teman maupun sahabat tani maupun petani-petani yang ada di desa maupun di kota ya, itu contoh kita menanam kol maupun lubis ya teman-teman. Setelah kita panen itu harganya murah sekali. Nah, yang disalahkan adalah tanamannya dihancurkan. Itu tidak patut ditiru ya teman-teman, tidak benar. Sebenarnya ya memang untuk biaya yang murah itu biasanya kan karena bahannya melimpah teman-teman ya. Untuk harga yang murah itu bahannya melimpah karena petani-petani panen raya, biasanya kan begitu teman-teman. Tapi sebenarnya bisa di atasi untuk masalah ini teman-teman ya. Caranya sangat mudah sekali, salah satunya juga menggunakan bahan organik ini untuk bertaninya. Jadi kita tidak mengeluarkan pembelian pupuk gitu ya. Karena pupuk ini semakin tahun ya pasti akan semakin mahal, tidak mungkin semakin murah teman-teman. Itu pasti. Nah, tapi kalau untuk harga jualnya itu semakin tahun pasti akan semakin murah. Itu sudah pasti ya. Nah, caranya ya kita harus kembali lagi untuk pertanian secara alami seperti ini. Ini salah satu untuk menekan kerugian. Itu ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu kita bertani secara organik. Nah, tapi ketika ini ada pertanyaan lagi muncul teman-teman ya. Setelah saya menggunakan organik tapi hasilnya kok sangat jelek Pak, itu kan ya. Jadi banyak sekali faktornya masalah ini teman-teman. Yang pertama, sahabat tani maupun petani maupun teman-teman itu bertahun-tahun sudah sering menggunakan kimia, pupuk kimia. Jadi residu yang pada tanah teman-teman maupun sahabat tani itu masih tinggi. Nah, caranya ada sendiri untuk kita beralih ke organik. Tidak langsung 100% ke organik, tidak teman-teman ya. Ada salah satu video dunia tani juga menjelaskan gimana caranya untuk menghilangkan residu dan cara bertani secara organik setelah tanah kita sudah banyak residunya, yaitu dengan kolaborasi semi kimia dan semi organik. Itu salah satu cara awalnya. Nah, tahun demi tahun nanti kita akan tinggalkan bisa dengan cara organik. Kita bisa tinggalkan kimianya teman-teman. Tuh. Jadi ada caranya sendiri. Kalau kita langsung bertani secara organik habis
kimia, full kimia terus bertahun-tahun langsung kita beralih ya, kayak membalikkan telapak tangan, itu tidak mungkin teman-teman ya, tidak mungkin bisa bagus seperti kimia. Oke, itu saja saya bagikan pada teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini ya, dan bisa menginspirasi teman-teman maupun sahabat tani maupun petani-petani yang ada di desa maupun di kota ya, terutama untuk warga perkotaan yang mempunyai lahan perkarangan mulai sekarang dimanfaatkan ya, karena ini sangat membantu sekali dalam segi kebutuhan rumah tangga ya. Oke, itu saja saya bagikan. Saya akhiri, wal topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian ya. Jadi pertanyaan banyak sekali ya. Yang dulu adalah sudah saya bahas, yaitu pertanian tentang kelapa sawit ya. Untuk mulai sekarang kita harus beralih ke tanaman holti maupun tanaman padi maupun jagung, caranya secara organik. Itu ya. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan oke, mantap sekali.